Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan menjelaskan tentang teks editorial. Tapi pada pertemuan yang lalu pun sudah menjelaskan tentang masalah teks sejarah, yaitu teks yang menjelaskan suatu peristiwa-peristiwa di masa lampau yang disampaikan dengan secara fakta. Selanjutnya saya akan memberikan materi tentang teks editorial atau yang disebut dengan tajuk rencana. Tujuan pembelajaran 1. Memahami informasi dalam teks editorial. 2. Memahami karakteristik, tujuan, dan fungsi teks editorial. 3. Mengidentifikasi struktur dalam teks editorial. Pengertian teks editorial. Editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial atau yang menimbulkan perbedaan pendapat. Isi teks editorial bisa berupa fakta atau peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Juga bisa berupa pendapat atau opini redaksi terhadap peristiwa. Dalam opini redaksi terhadap teks editorial itu termasuk adanya kritik, penilaian, prediksi, harapan maupun saran. Contoh dalam opini yang terkait dengan teks editorial, misalnya kata kritik dalam kalimat kenaikan harga itu merupakan kado tahun baru 2014 yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Penilaian dalam kalimat Pertamina tidak bisa semena-mena menjadi harga pasar dunia sebagai kiblat dalam membuat keputusan, sebab di sisi lain perusahaan memperoleh keuntungan besar atas hasil tambang minyak dan gas yang dieksploitasi dari perut ini. Kata prediksi dalam kalimat redaksi menduga bahwa pengakuan pemerintah yang tidak mengetahui merencana kenaikan harga LPG hingga 50% itu tidak benar. Kata harapan dalam kalimat pemerintah seharusnya menggunakan keuntungan besar dari hasil tambang, minyak, dan gas untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Saran dalam kalimat caranya dengan mengambil atau menyisihkan sepersekian persen keuntungan untuk menyubsidi kebutuhan bahan bakar kalangan masyarakat menengah ke bawah. Fungsi teks editorial 1. Menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. 2. Mengisi latar belakang isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhinya. 3. Memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Fungsi teks editorial 4. Memberikan penilaian moral tentang isu tersebut. 5. Mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang masalah, isu atau topik yang sedang hangat terjadi di kehidupan sekitar. Struktur teks editorial. 1.
pengenalan isu. Pada pengenalan isu ini merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenal isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian ini, isu disajikan peristiwa faktual, fenomenal, dan kontroversial. 2. Penyampaian pendapat atau argumen. Pada bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. 3. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terdapat harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Jadi merupakan penegas dari teks editorial. Itu tadi yang bisa sampaikan anak-anak. Semoga bisa bermanfaat apa yang telah saya sampaikan tadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.